pernikahannya. Rala memberitahukan Ashdod, si ajudannya, untuk membantu kelangsungan acara pernikahan Taren dan Samson. King Balak tidak boleh mengetahui rencana tersebut. Samson melihat singa yang telah ia bunuh dikerubuni lebah. Lalu ia mendekat kemudian mengambil sarang tawon dan mencicipi madunya. Ia mengartikan makna kejadian tersebut bahwa dari pemangsa makanan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Hingga digelarlah pesta pernikahan Samson dan Taren. Rala datang menawarkan segelas wine. Namun Samson menolak karena itu salah satu pantangan yang tidak boleh dilanggar. Si Rala mengaku itu minuman biasa. Setelah Samson meminumnya ternyata ia dibohongi. Samson marah namun si Rala malah ngajak main tebak-tebakan. Sayangnya Samson tidak mampu menjawab teka-tekinya. Lalu ia ingin mendapatkan giliran memberi teka-teki sulit kepada mereka semua. Jika tidak terjawab, Samson ingin mendapatkan imbalan 30 jubah prajurit. Rala merasa tertantang dan ia pun ingin hal sebaliknya. Jika Samson kalah maka ialah yang harus serahkan 30 jubah perang kepada Rala. Jika tidak mampu, Samson harus membayar dengan kepalanya atau kepala istrinya. Tanpa ragu Samson setuju dan ia mulai memberikan teka-tekinya. Teka-tekinya itu adalah dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Rala diberi waktu sampai pagi untuk menebaknya. Di tengah pesta si Rala mengancam Taren agar membocorkan jawabannya. Jika tidak, ia akan membunuh ayahnya. Kemudian di atas balkon Taren berusaha mendesak Samson agar memberitahu jawaban teka-tekinya. Samson pun memberitahu bahwa jawabannya adalah yang manis itu madu, yang kuat itu singa. Delilah berhasil menguping pembicaraan mereka. Esok pagi Samson kaget. Rala berhasil menebak teka-tekinya. Ashdod langsung menodongkan pisau ke leher Taren. Samson terpaksa harus segera mencari 30 jubah demi membayar kekalahannya. Ia terus berlari hingga menemukan sekelompok prajurit Filistin yang sedang berkemah. Di sana ada 3 orang tawanan Yahudi. Samson tidak sengaja memukul salah satu prajurit sampai mati. Hingga terjadilah pertempuran yang dimana Samson terpaksa membantai mereka semua demi mendapatkan jubahnya. Samson meminta tolong 3 orang budak untuk mencopot jubah mereka. Namun ketiganya malah lari. Samson kebingungan karena ia memiliki pantangan tidak boleh menyentuh mayat. Namun ia terpaksa melakukan hal itu demi menyelamatkan Taren. Dibawalah jubah itu ke hadapan Rala. Lagi-lagi ia mengingkari kesepakatan dengan dalih Samson telah melakukan pelanggaran membunuh dan mencuri jubah dari prajurit Filistin. Samson terjebak permainan Rala. Ia berusaha kabur dan tidak mampu menyelamatkan Taren. Di tengah hutan ia kebingungan lalu melihat ada seekor rubah merah memberikan isyarat. Samson tergerak mengikutinya ke dalam goa. Di sanalah ia mendapatkan ide agar dapat menyelamatkan Taren. Di malam hari, Samson kerahkan puluhan rubah merah membakar ladang dekat istana. Tidak lama Samson muncul berteriak mengancam Rala agar segera membebaskan Taren sebelum ia membakar semua ladangnya. Namun usaha Samson sia-sia. Taren dan ayahnya dijatuhkan dari atas benteng. Samson pergi ke dalam gua, ia tumpahkan kesedihannya. Esoknya Ashdod pergi memburu Samson ke rumahnya. Rala menangkap Manoah yang merupakan ayah dari Samson untuk memancingnya agar menyerahkan diri. Rala pun mengancam semua warga jika ada yang berani melindungi Samson, maka desa mereka akan dimusnahkan. Kaleb tahu di mana Samson berada. Ia bergegas menemuinya di dalam gua dan menceritakan bahwa sang ayah telah ditangkap Rala. Sebagian warga pun ikut menjemput Samson untuk menyerahkannya kepada Rala demi keselamatan warga desa. Kaleb berharap Samson melawan Rala dengan kekuatan